Harganya ini tetap normal pasaran kayak warung biasa kan dah? Jangan mentang-mentang toplesnya kaca mulus, terus harga gulanya lu naikin diem-diem ya. Enak saja ngomongnya main balik ke kresek hitam. Mau ditaruh di mana muka dan gengsi tante di depan Bukades kalau warung kita nggak viral lagi di grup WhatsApp sosialita desa? Ini gula pasir yang katanya takaran 2 kilo dari warung estetik Empok Odah, kok pas dituang ke dalam baskom jadinya kelihatan sedikit banget ya? Pagi hari di warung sembako Empok Odah. Warung sembako Empok Odah tampak sangat mentereng dan dikerumuni ibu-ibu dasteran. Di meja etalase tersusun rapi jajaran gula pasir, minyak goreng, dan kopi yang dimasukkan ke dalam toples kaca estetik bertutup kayu ala drama Korea. Sementara itu, Neng Sita, keponakan Empok Odah yang bantu jaga warung, tampak melayani seorang pembeli. Wih, ya ampun, Mbok Odah. Keren banget, parah ini warungmu sekarang. Beli gula pasir 2 kilo aja, wadahnya pakai toples kaca estetik bening ala-ala drakor yang sering seliweran di TikTok. Bagus banget nih. Nanti pas sampai rumah pasti langsung tak foto buat dipamerin di status WhatsApp grup PKK, biar tetangga pada ngiler dan kepanasan. Iyalah dong, YouTube Mini. Empok Odah gitu loh, pelopor trendsetter pasar kampung. Biar kata ini cuma warung sembako dusun, tapi konsep hidup kita harus tetap peduli bumi dan berestetik tinggi. Gak zaman lagi, zaman now pakai kantong kresek hitam, kresek kiloan yang kampungan itu. Bikin polusi mata dan merusak feeds Instagram Po aja. Sebentar-sebentar Po Odah, jangan cuma pamer wadahnya doang yang sok ngartis begitu di depan kita. Harganya ini tetap normal pasaran kayak warung biasa kan dah? Jangan mentang-mentang toplesnya kaca mulus, terus harga gulanya lu naikin diem-diem ya. Emak-emak sini tuh sensitif kalau urusan selisih 1.000 perak. Tenang 1000% Mak Ipe. Harga dijamin tetap bersahabat, dompet suami aman. Dan yang paling penting, dapur emak-emak sekalian jadi kelihatan mewah kayak dapur selebgram. Udah, gak usah banyak mikir dan banyak ragu. Sikat borong dah semuanya sekarang sebelum kehabisan stok toples estetiknya. Siang hari, dalam warung sembako Empok Odah, Neng Sita sedang berdiri sambil memegang kalkulator dengan wajah sangat panik dan keringat dingin bercucuran. Empok Odah masuk dari pintu belakang sambil membawa kardus besar berisi tumpukan toples kaca impor baru yang didatangkan langsung dari kota. Tante Odah, sini dulu Tante. Ini gimana sih cara ngitungnya? Tolong deh Tante sadar. Toples kaca estetik impor yang Tante pesen dari kota kemarin itu harganya mahal banget di luar nalar. Kalau kita tetap jual gula sama minyak curah pakai harga normal standar kampung, warung kita bakal rugi bandar besar-besaran Tante. Hah? Masa iya sih, Sid? Wah, gawat kalau modalnya setinggi itu. Duh, kalau harga ecerannya terpaksa tak naikin tinggi demi nutup modal toples, emak-emak pelit kampung sini pasti langsung pada kabur belanja ke warung sebelah yang lebih murah. Ya terus kalau begini jalan keluarnya gimana Tante? Kalau pusing, mending kita tobat aja sekarang. Balik pakai kantong kresek plastik biasa kayak dulu lagi. Yang penting modal balik dan warung kita dapat untung bersih yang halal tanpa perlu gaya-gayaan berlebihan. Bisa hancur reputasi warung estetik kita. Enak saja ngomongnya main balik ke kresek hitam. Mau ditaruh di mana muka dan gengsi tante di depan Bukades kalau warung kita nggak viral lagi di grup WhatsApp sosialita desa? Udah, kamu diam saja dan jangan banyak protes. Urusan ngakalin timbangan biar tante sendiri yang atur siasatnya. Sore hari di gudang sembako belakang warung. Suasana gudang belakang warung tampak remang-remang berbau apek. Mbok Odah sedang berjalan mengendap-endap di samping meja timbangan bebek. Ia dengan sangat cekatan menempelkan lempengan magnet besi bekas di bagian bawah piringan timbangan.
Tidak hanya itu, ia juga memasukkan gumpalan kardus tebal dan styrofoam putih di dasar toples kaca sebelum dituangi gula pasir. Neng Sita tanpa sengaja memergoki aksi licik itu dari balik pintu. Astagfirullahalazim, Tante Oda, apa-apaan yang Tante lakuin itu? Tante sengaja naruh magnet besar di bawah timbangan, terus dasar toples kaca estetiknya diganjel tumpukan kardus tebal supaya kelihatan penuh isinya dari luar. Ini mah namanya tindakan kriminal nyunat timbangan warga, Tante. Jangan berteriak kencang-kencang begitu, Sita sialan. Mau bikin satu kampung datang ngeroyok kita, hah? Ini tuh bukan kejahatan, tapi strategi efisiensi bisnis tingkat tinggi demi menyelamatkan masa depan warung kita. Efisiensi bisnis dari Hong Kong, itu namanya menipu terang-terangan, Tante. Biar berat angka di jarum timbangan kelihatan pas 2 kilo, tapi aslinya gula pasir yang keluar dari karung jauh lebih sedikit dari timbangan aslinya. Untung penjualan kita jadi double cuma buat nutupin harga toples mahalnya. Alah, udah deh, gak usah sok suci jadi orang di depanku. Emak-emak kampung sini tuh matanya rabun. Yang penting fokus mereka cuma silau sama toples kaca estetiknya doang. Gak bakal ada satupun yang sadar kalau isinya udah dikibulin. Udah, kamu mending diem manis atau tante pecat detik ini juga dari warung. Sore di dapur balai desa. Suasana dapur balai desa sangat sibuk oleh persiapan ibu-ibu PKK yang sedang memasak untuk acara besar. Ma Ipeh dan Yu Tumini tampak sedang sibuk membuat adonan kue bolu tradisional di atas meja panjang. Ma Ipeh merobek bungkus toples estetik Mbok Odah dan langsung menuangkan seluruh isi gula pasirnya ke dalam baskom adonan. Wajah Ma Ipeh mendadak berubah curiga dan mengerutkan kening. Minti Mini, coba kamu kesini deh sebentar. Kamu ngerasa ada yang aneh banget gak sama belanjaan kita hari ini? Ini gula pasir yang katanya takaran 2 kilo dari warung estetik Mpok Odah, kok pas dituang ke dalam baskom jadinya kelihatan sedikit banget ya? Lihat nih, adonan boluku sampai kelihatan kurang manis dan encer begini. Iya juga ya, Ma Ipeh. Kok aneh banget tumben? Bukan cuma gulamu doang. Minyak goreng kemasan botol estetik yang kemarin aku beli dari Mpok Oda juga baru dipakai 2 kali buat menggoreng tahu, langsung habis tak bersisa sebotol. Padahal biasanya awet seminggu. Apa perasaan kita doang ya yang terlalu curigaan? Nggak bisa dibiarin begitu aja. Insting dan perasaan emak-emak sejati kalau sudah menyangkut gram-graman dan urusan dapur tidak pernah meleset sedikit pun. Kebetulan banget, di pojok ruangan balai desa itu ada timbangan dacin bayi posyandu milik kelurahan yang baru saja dikalibrasi minggu lalu. Ayo kita buktikan sekarang juga, kita timbang ulang toples itu. Ya Allah, Gusti Pangeran. Hah, beratnya cuma 1,3 kg doang. Wah, fix, sah tanpa perdebatan lagi. Kita semua udah dikibulin mentah-mentah sama si juragan estetik penjual sembako palsu itu. Keesokan harinya, di halaman balai desa. Halaman balai desa sangat ramai dipadati puluhan warga dan peserta lomba masak PKK. Mpok Odah dengan wajah angkuh dan penuh percaya diri sedang membuka lapak meja sembako estetiknya. Asyik memamerkan toples-toples kaca mewahnya ke hadapan Bukades. Tiba-tiba, Ma Ipeh dan Yu Tumini datang di stan Mpok Odah. Ayo silahkan lo Bukades tercinta. Mumpung lagi mampir, diborong semua sembako estetiknya. Buat acara masak besok, dijamin paling murah meriah. Kualitas impor nomor wahid, bikin dapur balai desa kita kelihatan cantik jelita kayak di drama Korea. Pas banget buat standar selera tinggi Bukades. Stop semuanya. Ibu-ibu, jangan ada satupun yang berani beli barang di lapak penipu ini. Mpok Odah,
Hari ini mumpung semua warga lagi kumpul lengkap, kita adakan sidak mendadak timbangan posyandu di mejamu. Kita buktikan siapa yang main kotor dan ngibulin emak-emak di kampung ini. Heh, Mak Ipe, sidak apaan sih? Maksudnya ini bawa-bawa timbangan posyandu segala. Lu jangan berani-berani bikin onar fitnah di acara desa ya. Warung sembako saya mah dari zaman penjajahan juga udah dijamin jujur 100%. Bersih dari unsur tipu-tipu. Emangnya lu punya bukti apa mau nuduh sembarangan, hah? Jujur gundulmu botak separoh dah. Lu ngomong jujur tapi kelakuan lu lebih licik dari rentenir. Nih, Bu Kades dan ibu-ibu semua, lihat sendiri pakai mata kepala. Ada lempengan magnet besi hitam segede gaban nempel erat di bawah kiringan timbangannya. Terus coba lihat ke dasar toples kaca estetik ini. Sengaja diganjel pakai tumpukan kardus putih tebal biar dari luar kelihatan mumbul penuh isinya. Wow, parah banget lo Oda. Pantesan minyak goreng sebotol sama gula 2 kilo gue cepet banget ludesnya. Dasar lintah darat berkedok estetik. Balikin duit sisa belanjaan kita semua sekarang juga. Jangan sampai lapak lu kita obrak-abrik. Astagfirullahalazim, Pak Odah. Saya benar-benar tidak menyangka kamu tega memakan hak timbangan warga desa sendiri cuma demi nutupin modal toples kaca pameranmu itu. Ini namanya penipuan publik dan kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya di balai desa sekarang juga. Beberapa hari kemudian, di teras balai desa. Suasana pagi di teras balai desa sangat cerah, namun menjadi neraka dunia bagi Mpok Odah. Mpok Odah duduk bersimpuh lesu di atas ubin teras, menghadap ke arah gunungan 100 butir kelapa tua yang menumpuk tinggi. Dengan tangan gemetar kelelahan, ia dipaksa memarut kelapa secara manual menggunakan parutan tradisional, diawasi ketat oleh Bu Kades, Mak Ipeh, Yutumini. Mbok Odah, dengerin baik-baik supaya masuk dan meresap ke tulang sumsummu. Hukuman marut 100 kelapa tua manual ini bukan cuma buat bikin stok santan dapur umum desa. Tapi ini sanksi moral, biar kamu sadar kalau dalam hukum perdagangan, kejujuran timbangan itu adalah urusan harga diri dan pertanggungjawaban dunia akhirat. Percuma kamu koar-koar peduli bumi dan pamer konsep warung estetik ala drakor kalau ternyata akhlakmu minus dan kamu tega nyuri hak gram-graman tetangga sendiri yang udah bertahun-tahun ngidupin warungmu. Aduh, ampun, Bu Kades, ampun, Mak Ipeh, ampunilah dosa-dosa Mpok Odah yang hilaf dan buta mata karena pengen viral di WhatsApp grup PKK ini. Ini tangan saya udah keriting, kapalan dari subuh. Pinggang saya mau rontok, rasanya marut kelapa segunung begini tanpa mesin. Mpok Odah, sumpah demi langit dan bumi, tobat 7 turunan. Gak bakal lagi saya beli toples-toples kaca impor mahal yang bikin saya nekat ngakalin timbangan warga demi balik modal. Heh, Odah, lu mau nangis darah sampai keluar air mata batu pun hari ini gak bakal ada satupun emak-emak sini yang kasihan. Lu harus tahu ya, kita-kita ini belanja sembako ke warung lu bukan karena toples kaca estetik atau tutup kayu ala-ala Korea yang lu banggain itu, tapi karena kita percaya sama lu sebagai sesama warga kampung. Sekalinya kepercayaan itu lu injak-injak pakai magnet curian sama ganjalan kardus, kelar udah harga diri dan martabat lu di mata satu desa. Masih mending lu cuman dihukum marut kelapa. Coba kalau kemarin warga hilaf udah tak obrak-abrik warung estetikmu itu. Bener banget kata Mak Ipeh. Sekarang lu rasain sendiri kan gimana sakitnya tenaga lu diperas habis-habisan buat bayar kebohonganmu sendiri. Pokoknya denger ya Odah, sebelum semua selisih berat gula pasir sama minyak goreng kami lu kembalikan genap sampai ke gram terakhir, itu kelapa 100 butir wajib selesai diparut halus hari ini juga. Ayo cepetan, digosok lagi kelapanya. Jangan banyakan drama nangis-nangis begitu. Keburu siang ini adonan rendangnya. Kepercayaan pelanggan ibarat sebuah kaca yang jernih.
Sekali retak akibat kebohongan, rasa percaya tersebut tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti sedia kala. Tampilan kemasan yang estetik dan mewah tidak akan memiliki nilai kebaikan apabila takaran timbangan dikurangi oleh keserakahan. Dalam dunia niaga dan kehidupan bermasyarakat, kejujuran serta integritas adalah aset paling berharga yang tidak dapat digantikan oleh gengsi semata.